sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Visi persamaan pandangan dan saya persilakan Mas Budiman untuk. Oh iya. Ya, silakan. Terima kasih teman-teman wartawan sudah nunggu. Saya ini baru pertama ke kantor Kertanegara ini. Terakhir saya bertemu Pak Prabowo di Menhan, di kantor Menhan. Waktu itu berbicara tentang teknologi pertahanan. Tapi kali ini saya memang bertemu beliau karena saya merasa bahwa bangsa ini butuh persatuan kaum nasionalis. Butuh saling mendukung. Butuh kebersamaan karena Indonesia 2024 ke sana, Indonesia harus dijaga bareng. Saya mengapresiasi dan merasa bahwa Pak Prabowo itu mewakili satu cara pandang kepemimpinan politik yang cocok dengan saya dalam pengertian satu bangsa yang ingin bangkit di tengah turbulensi karena krisis global, karena perang itu biasanya butuh pemikiran dari dua tipe orang. Satu intelijen, satu aktivis. Karena kalau ada orang politik latar belakangnya intelijen atau tentara atau latar belakang aktivis, kedua jenis orang itu biasanya mampu berbicara hal-hal strategis secara komprehensif. Pengalaman hidup mereka di masa muda itu selalu bergelut dengan hidup dan mati. Mereka berpikir bagaimana aku selamat tapi cita-cita tercapai. Tapi bukan untuk kepentingan diri. Selalu bicara pengorbanan dengan resiko-resiko yang paling tinggi. Nah ketika kami kemudian, saya mantan aktivis, Pak Prabowo mantan tentara elit gitu ya. Kita pernah berhadapan Pak ya. Kita dulu pernah. ya. Tapi kami meskipun waktu itu di zaman Orde Baru ada di posisi berbeda. Tapi kami mempertaruhkan nyawa dan kehormatan cita-cita. Ketika sekarang sudah demokrasi, ketika sekarang situasi sudah lebih baik bagi bangsa ini untuk saling dewasa membicarakan perbedaan-perbedaan, maka kita mengenang masa lalu sebagai masa lalu dan masa depan bukan untuk kami berdua tapi untuk bangsa. Karena itu saya mengapresiasi, saya mengajak Pak Prabowo, ayo jalan terus, mudah-mudahan kita memberikan dukungan agar orang-orang terbaik bangsa ini seperti Pak Prabowo tidak terus diganduli masa lalu, ya. Saya sebagai orang yang pernah berhadapan dengan beliau, tadi bertemu dalam cara pandang, ini bangsa harus diselamatkan, demokrasi harus diselamatkan, kita menghadapi krisis perang, menghadapi krisis teknologi, krisis kesehatan, situasi dunia terus berubah, kapal Indonesia harus dikayuh oleh orang yang paham strategi, paham geopolitik, paham sejarah. Karena Indonesia adalah kapal besar, bukan panggung entertainment saja. Saya kira itu, ya Pak Prabowo. Baik, terima kasih Mas Budiman. Tidak salah ya apa yang saya sampaikan ini? Tidak salah, hanya saya sistem. Ternyata kenyataan adalah bahwa kita sebenarnya memiliki cita-cita yang sama. Bahwa Mas Budiman punya cita-cita
memperjuangkan kesejahteraan rakyat, keadilan rakyat, kemakmuran bangsa. Dan itu persis juga cita-cita saya dari kecil. Bahwa keadaan dan situasi membuat waktu itu kita berhadapan bukan karena kita ingin berhadapan. Situasi membuat begitu, tetapi alhamdulillah dengan waktu kita dulu juga pernah jumpa sebelum Mas Budiman berangkat ke Inggris. Kita jumpa lagi sesudah berapa tahun ya, dan tetap kita bicaranya adalah kepentingan bangsa dan rakyat. Saya kira demikian. Iya, ya. Ya. Dan saya sangat menghargai, saya sangat menghormati, saya terharu kedatangan Mas Budiman, dan begitu kita bicara, ternyata banyak pemikiran kita yang sama, ya, bahwa di tengah keadaan global seperti ini, tantangan-tantangan yang kita hadapi tidak ringan, keberhasilan kita masih dihadapi oleh cobaan-cobaan, tantangan-tantangan yang berat. Kita menghadapi kondisi geopolitik, persaingan antara negara-negara besar yang membawa dampak bagi kita. Ya. Perang di Ukraina membuat harga pangan naik di seluruh dunia. Ya. Membuat harga BBM naik di seluruh dunia, membuat harga pupuk naik di seluruh dunia. Ya, jadi kita sudah menjadi bumi yang kecil sebetulnya. Ya. Di mana satu sama lain saling berhubungan dan ada ketergantungan. Jadi ya, pemikiran beliau bahwa kapal besar Indonesia, negara besar seperti Indonesia perlu suatu persatuan, dan persatuan ini tidak boleh dianggap enteng. Ya, jadi itu yang saya hargai. Kita banyak pemikiran yang bersama dan kita bertekad untuk menjalin hubungan ini terus-menerus, komunikasi terus-menerus, dan bahwa apapun ya perhelatan politik, bahwa kita harus melaksanakan tugas konstitusi, harus melaksanakan kompetisi, tapi kompetisi kita harus kompetisi di antara saudara. Kompetisi kita harus kompetisi kekeluargaan. Kita sama-sama anak bangsa Indonesia. Ini kepentingan rakyat kita. Rakyat kita harus kita jaga masa depannya. Kita harus meraih tadi kesejahteraan rakyat, kemakmuran, keadilan, ini harus kita raih, dan ini harus dengan suatu kerukunan dan kebersamaan. Saya kira demikian ya, bahwa kita ada tadi teman saya mengatakan mungkin kita bertanding untuk bersanding. Ya, kita bagaimanapun pertandingan ujungnya kita harus rukun kerjasama. Saya kira itu. Ya. Mas Budiman ya. Terima kasih. Saya memberikan apresiasi, Pak. Suatu kesimpulan kita demikian kan? Siap, Pak. Ya, kita ya. Saya berharap Pak Prabowo sehat, teruskan tugas. Ya. Untuk teruskan tugas, dan saya ingin orang Indonesia layak untuk dapat orang terbaik, salah satunya Pak Prabowo. Ya. Mudah-mudahan kami percaya bahwa sisa usia saya, sisa usia Pak Prabowo, Pancasila ini terlalu mulia. 5 sila ini terlalu mulia. Tidaknya kalau sisa usia saya, Pak Prabowo dan teman-teman di sini ini bisa mewujudkan persatuan Indonesia untuk keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Minimal 2 sila itulah
Oh, ya, ya. Pertama, kami diskusi panjang lebar sehingga perlu ada relaksasi sedikit sambil makan sebenarnya. Ternyata Pak Budiman penyanyi yang hebat. Ternyata. Janganlah, jangan. Jadi apa? Aktivis, ya, ahli debat, ahli pidato. Oh, bukan ahli. Ya. Saya menikmati hidup itu dengan bernyanyi, berdebat, baca dan nulis. Nah, gitu aja. Enggak, oke. Apa pertanyaan tadi? Jadi Pemimpin masa depan. pertama saya ingin mengatakan bahwa ini tidak mewakili partai. Ini pribadi. Kebetulan sebelum saya masuk PDI Perjuangan, saya kan punya story dan punya history juga. Ya kan? Sebelum Pak Prabowo jadi ketua umum Gerindra, sebelum jadi baca pres, kan juga punya story yang lama. Kami berbicara itu. Kami melampaui soal status kami hari ini. Ya, kita bicara kebangsaan, bicara kemanusiaan. Ya. Kita bicara masa depan. Soal nanti tentu saja saya akan berbicara dengan Mbak Puan atau dengan Pak Hasto, jika ada kesempatan dengan Ibu juga, tentu saja. Karena kalau boleh saya sampaikan, minta izin ke Pak Prabowo, yang saya sampaikan juga pada beliau tadi adalah, tadi itu sebenarnya persatuan kaum nasionalis. Rugi Indonesia kalau kaum nasionalis tidak saling mendukung. Ya, harus ada yang mencairkan. Saya yang bukan siapa-siapa lah yang mau mewakafkan diri untuk memulai mencairkannya. Justru karena saya bukan siapa-siapa. Saya tidak mewakili partai, saya bukan pejabat publik. Justru karena saya bukan siapa-siapa, saya mewakafkan diri memulai mencairkan itu. Mudah-mudahan setelah ini cair. Mau dianggap benar atau salah, sudah biasa. Saya dulu juga suka dianggap salah, tapi ujungnya kan ada benarnya juga kadang-kadang. Ya. Anda boleh nggak percaya sama saya. Ini kita bicara di luar partai. Kita sebagai dua. Ya. Kita bicara semua partai, saya katakan adalah patriot. Semua partai terdiri dari orang-orang yang ingin mengabdi. Jadi kita jangan dikotak-kotakan. Semua partai adalah anak bangsa. Karena kita kadang-kadang bicara sebagai partai, kadang-kadang kita bicara di luar partai. Ya, jadi kita jangan terlalu maksud saya dialog dan pembicaraan pertemuan itu sangat baik. Saya kira
Saya siap bertemu siapapun ya, apalagi Ibu Mega. Saya harap ya. begitu. Ya. Saya harap begitu. Begitu. Ya, bagus kan kalau semua pemimpin saling bertemu ya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Kanan, Pak.